Oke, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan eh, mempresentasikan hasil dari kasus distribusi uniform dari tugas teori peluang kami. Sebelum kita mulai, mari saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Anggota-anggota dari kelompok 4 terdiri dari saya, Eva Wimayo, dengan NIM 1030 1240 0161. Setelah itu teman saya bisa perkenalkan diri, Faza. Baik, perkenalkan nama saya Faza Fauzan Azima, bisa dipanggil Faza dengan NIM 103012400248. Bisa juga perkenalkan dirinya, Raffi. Baik, nama saya Raffi Adi Prakoso dengan NIM 10 1030 12430058. Baiklah, di sini saya akan mulai presentasinya. Pertama, kita akan membahas tentang definisikan permasalahan dari kasus tersebut. Di sini kami mengambil suatu permasalahan, yaitu jadwal keberangkatan bus pagi di halte bus Podomoro Buah Batu. Di sini dari definisi permasalahan kami memilihnya karena terdapat sebuah interval waktu sebagai jadwal keberangkatan bus dari halte Podomoro dan bus akan datang ke halte bus dengan peluang yang sama dalam interval waktu tersebut. Jadi untuk penjadwalan bus itu kita punya suatu interval waktu kemungkinan suatu bus akan datang, dan kemungkinan suatu bus akan datang dalam interval waktu tersebut sama nilainya, membuat ini cocok dengan permasalahan dari sebuah permasalahan teori peluang distribusi uniform. Di sini kami akan mendefinisikan sebuah perubahan acaknya. Dari kasus stasiun bus ini, kami mendapatkan suatu info atau informasi dari gambar. Di sini gambarnya kami dapatkan dari Google. Terdapat suatu interval waktu keberangkatan bus dari halte Podomoro Buah Batu ke Kota Bandung dari jam 6.44 sampai 7.30. Jadi interval waktu di mana suatu bus akan berangkat dari halte bus Podomoro Buah Batu merupakan perubah acak yang akan kita gunakan dalam permasalahan ini. Jadi bisa dilihat di sini interval waktu tersebut merupakan perubahan acaknya. Baik, Dari sini oh iya, oke, di sini bisa dilanjutkan teman saya, Raffi. baik. Di sini saya akan mendefinisikan parameternya. Jadi seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa bisnya itu paling lambat berangkat jam 7.30, sementara paling pagi 6.44. Jika kita kurangi, maka kita akan mendapatkan hasilnya 46 menit. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kejadian terbaik saat penumpang itu tidak menunggu sama sekali, atau kejadian terburuk saat penumpang harus menunggu dari jam awal hingga jam akhir jadwal. Nah, di sini ada kita itu mendefinisikan adalah parameter terbaik, parameter paling terbaiknya, yaitu nggak menunggu sama sekali ketika penumpang langsung sampai di jam tadi 6.44, maka dia udah langsung ada bisnya. Nah, kemudian ada waktu terburuk, yaitu penumpang harus menunggu sampai 46 menit dari awal yang harusnya bis itu datang gitu. Eh, Jadwal paling paling cepatnya istilahnya gitu. Ya, bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan uniform distribution-nya. Nah, seperti karena ini distribusi uniform, artinya dia sama distribusinya untuk seiring waktu. Makanya grafiknya datar, terlihat seperti di sini. Nah, C sama D ini menunjukkan bahwa eh, peluang yang ingin kita ambil sebagai studi kasusnya. Nah, kemudian dari A sama B ini adalah peluang yang tadi disebutkan bahwa itu adalah di A itu adalah peluang paling ininya, paling best case-nya ketika si penumpang dapat dapat bis paling awal, atau B itu ketika si penumpang itu dapat bis paling terakhir. Nah, di sini kita bisa di sini saya ada
suatu angka yaitu 1 per B min A, yaitu di mana 1 per B min A ini menunjukkan bahwa peluang ketika dia pada menit pertama dapat bisnya itu secepat apa gitu. Nah, karena tadi B-nya 46 dan A-nya itu 0, maka jika kita substitusikan variabel-variabel tersebut ke dalam fungsi itu, maka menghasilkan 1/46, menunjukkan bahwa untuk peluang sederhana yaitu 1/46 itu artinya itu masih kecil kemungkinan bisnya bisa datang paling cepat, yaitu paling menit pertama. Nah, di sini ada fungsi lain, yaitu ada fungsi min. Minnya itu yaitu mu sama dengan A plus B per 2. Yaitu kita merata-ratain dengan cara dibagi 2. Nah, lalu kemudian ada standar deviasi, yang dimana ini nanti jika kita kuadratkan akan menghasilkan variansi. Nah, nanti ketika kita memakai variansi, ini akarnya hilang karena kita kuadratkan. Nah, ini rumus standar deviasi itu yaitu sigma sama dengan B min A kuadrat dibagi 12. Itu udah menjadi standar umum untuk per 12 nih. Nah, lalu kemudian ada rumus probabilitas dari segmen sekian, dari segmen spesifik. Yang seperti tadi saya jelasin, segmen spesifik tersebut ditandai dengan C sama D. Nah, maka untuk probabilitas pada segmen spesifik tersebut kita punya D kurang C, terus kemudian per B min A. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa ada suatu segmen spesifik dalam suatu probabilitas yang bisa kita hitung. Ya, di next. Nah, karena tadi itu dia sifatnya fungsi, maka kita bisa menghitung suatu fungsi pada peluangnya, yang dimana distribusi pada uniform continue itu fungsi pada peluang didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per B min A. Dari A sampai dari si x-nya itu lebih besar sama dengan A, atau B-nya itu atau x-nya itu kurang dari sama dengan B. Nah, di sini juga ada 0 untuk lainnya. Nah, kenapa untuk 0 untuk lainnya? 0 untuk lainnya itu adalah menunjukkan bahwa ketika si bisnya berada di luar keberangkatan halte atau luar jadwal operasionalnya si halte tersebut, maka peluang bis untuk datang itu sudah menjadi 0. Artinya nggak mungkin lagi si bis itu bisa datang karena setidaknya itu udah di luar jadwal, makanya 0 untuk lainnya. Makanya tadi dijelasin bahwa untuk fungsi padat peluang ketika dia x-nya lebih dari 46 atau x-nya itu masih kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan 0, nah itu nanti di luar area tersebut maka udah nggak mungkin lagi bis bisa datang, sehingga ini kita memiliki fungsi padat peluang yang mendefinisikan untuk segmen tertentu gitu, untuk bisa mendapatkan kapan atau peluang bis tersebut bisa datang. Ya, bisa di next. Nah, ini untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Faza. Oke. Baik. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Mas Raffi, di sini kita akan mengimplementasikan rumusnya secara langsung atau dengan angka. Nah, kasus yang kita ambil itu adalah peluang bis datang di 15 menit pertama. Nah, jelas intervalnya yang kita pilih itu adalah 0 atau menit pertama hingga menit ke-15. Jadi X adalah di antara mereka. Tapi secara include, artinya 0 dan 15 juga ikut. Nah, perhitungannya itu menggunakan integral. Nah, tapi kita tadi udah dapat rumusnya, sehingga interval yang kita punya 15 itu dikurangin batas bawahnya 0, lalu dibagi dengan batas atas dari jadwal bis, yaitu 46 menit, itu adalah total jadwalnya, dikurangin dengan batas bawah waktu yang dimiliki oleh bis tersebut, yaitu menit pertama adalah 0. Hasilnya adalah 15 per 46 sama dengan sekitar 0,326. Nah, kesimpulannya peluang yang kita dapat adalah 3
2,6%. Atau dengan bahasa lain, peluang bis datang dalam 15 menit pertama itu sebesar 32,6%. Nah, lalu slide berikutnya. Nah, di sini kita menghitung rata-rata waktu secara keseluruhan. Rumusnya seperti yang udah dijelaskan di slide sebelum-sebelumnya. Rumus di sini adalah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Nah, kita tahu batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya adalah 46. Lalu kita jumlahkan lalu bagi 2 dan kita mendapat 23 menit. Jadi min atau rata-ratanya itu sekitar 23 menit. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini kita akan menghitung nilai variansi atau persebaran datanya. Tadi di slide sebelumnya itu hanya dijelaskan standar deviasi. Nah, di sini kita akan menghitung variansi dengan cara mengkuadratkan standar deviasi tadi, sehingga di sini akarnya hilang. Jadi tinggal B min A kuadrat dibagi 12. Nah, angka 12 ini sudah dari rumusnya. Maka kita hanya perlu menghitung B min A, di mana B tadi batas atasnya adalah 46 dan A adalah batas bawahnya itu 0. Maka 46 dikurangi 0 adalah 46. Lalu dikuadratkan, lalu setelah itu dibagi 12. Nah, hasilnya itu sekitar 176,33. Nah, itu adalah variansi yang kita dapatkan. Jadi persebaran datanya itu sebesar 17,33 secara kuadratik. Nah, tapi jikalau kita mau bukan secara kuadratik, berarti kita tinggal akarkan saja seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Evo, silahkan. Oke, terima kasih. Baiklah, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 4. Sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.